muqimin la urah fi adai maktubah, bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, ya, la urah, tidak dalam keadaan telanjang. Kalau telanjang dia nggak, maksudnya telanjang ini nggak punya pakaian yang semestinya, ya, nggak pakaian semestinya. Makanya dibilang a'dzarul jum'ah wal jamaah. Jangankan sholat jamaah, sholat Jumat juga kagak boleh. Ini kalau kita lihat nih para ulama-ulama yang biasa mereka ketika keluar menemui orang pakai imamah, pakai jubah dan lain sebagainya. Saat itu jubahnya nggak ada, imamahnya lagi dicuci, cuman satu-satunya tuh. Dia keluar, ya, orang yang model kayak gini, sisanya cuman apa? Sisanya celana pangsi sama kaos oblong doang di pakaiannya. Sampai dikatakan a'dzarul jumu'ah wal jamaah. Salat Jumat aja jadi uzur. Ya, karena apa? Karena biasanya mereka keluar itu ya dengan pakaian yang lengkap. Ya, kenapa? Karena kalau orang-orang model kayak begitu ketika keluar, oh enggak, saya mau, yang penting saya mau salat Jumat. Itu justru malah nurunin daripada ilmu yang ada pada mereka. Akhirnya orang-orang tuh melihat ilmunya jadi rendah. Bukan orangnya, tapi takut mengkhawatirkannya ilmu yang ada pada orang tersebut, kesolehan yang tanda-tanda kesolehan yang pada orang tersebut dinilai nurun. Hal tersebut gak boleh. Karena apa? Karena termasuk syiarnya mereka. Ya, karena termasuk syiarnya mereka. Tapi kalau seandainya ada penggantinya walaupun berwarna, bagaimana? Kalau andai kata, oh biasanya kalau sholat Jumat pakainya putih. Saat itu ada cuman gak warna putih, masih tetap diperbolehkan. Masih tetap diperbolehkan. Makanya kata Sayyidi Al-Habib Hasan Syatiri, beliau mengatakan wayan bagi hendaknya bagi seseorang laki kalau mau melaksanakan sholat Jumat, siapin bajunya dari hari Kamis. Dari hari Kamis itu disiapin bajunya, mulai dari kofiahnya, mulai dari imamahnya kalau dia pakai, mulai dari jubah yang dia pakai, minyak wangi, udah siapin khusus. Disiapin khusus waktu sholat Jumat itu pakaian khusus memang untuk sholat Jumat. Jangan buat yang lain. Kalau kita kagak, ya kopiah masih warna hijau, ya, kadang sarung juga warna hijau stabilo, bajunya merah, ya, pakai sajadah warna hitam, wah udah kayak jemuran gitu di situ. Sholat Jumat putih-putih semuanya. Apa susahnya kita siapin peci putih, koko putih, sarung putih. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa deh. Tapi sholat Jumat khusus itu semuanya pakai yang warna putih. Kenapa? Karena itu maziyah. Ya, karena itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang laki-laki dalam pelaksanaan amaliyah syariat. Al-asal mansus annahu fardu kifayah li khabarin Abi Dawud wan Nasai sabiq fala tajibu 'ala nisa kama marra wa mithluhunnal khanafi. Ya, begitu juga kepada orang-orang al-khunsa. Kalau dalam ibarah fikih itu khunsa bukan bencong-bencong pinggir jalan tuh ya. Bencong itu masih punya alat kelamin laki-laki itu sih, bukan bencong namanya, rejal. Mau gimana kek, mau disuntik kek, mau apa kek, mau pakai gincu kek, mau bagaimana, ya selama kagak hilang itu punyanya, ya. Cuman satu, kagak dua, laki mau bagaimana kek, udah operasi tetap laki mau gimana kek, udah kodratnya memang seperti itu. Ada yang namanya khunsa. Khunsa itu anak yang punya kelamin dua pas ketika lahir, itu namanya khunsa. Emang kelaminnya ada dua, nggak usah dibayangin deh model bagaimana, ya pokoknya dikatakan punya kelamin dua. Walam yattadih, dan belum sampai jelas mana yang digunakan. Kadang keluar dari yang A, kadang keluar dari yang B, gitu. Nah, itu namanya khunsa, dan itu terjadi, dan itu memang ada. Biasanya kalau sampai sudah umur tertentu, maka ternyata dari yang kelamin A udah kagak keluar kencing lagi nih. Berarti yang B apa? Yang B perempuan. Ya udah perempuan jadinya. Tinggal operasi kalau punya duit. Nah, itu baru diperbolehkan Tapi kalau udah punya satu pengen dibuat baru, itu dia yang kagak bisa. Wala 'ala man fihi rizq listighala bi khidmati sada wala 'alal musafir. Ya, begitu juga musafir. Ya, orang yang budak enggak usah diomongin, udah kagak ada. Zamannya kita sekarang udah gak ada ya di Indonesia wabil khusus. La 'alal musafir. Begitu juga musafir. Musafir enggak diwajibkan. Kama jazima bihi fit tahqiq. Nah, tapi kata Sayyid Al-Habib Salim Syatiri, justru bagi seorang musafir melaksanakan jamaah itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Lima syaggatihi.
Karena memang dalam keadaannya mereka lebih berat. Karena kaidahnya kita al-ajru ala qadri nasib, ya. Kita punya pahala itu sesuai dengan keadaannya kita bagaimana. Kalau keadaan kita semakin berat, maka semakin besar pahala yang Allah berikan. Ada orang aki-aki tua, dari rumah ke masjid, jalannya tertatih-tatih begitu, pincang-pincang, tapi masih kemas dibandingin dengan pemuda yang jalannya masih gagah dan lain sebagainya. Selama gimana? Cuman dibedakannya satu, mana nih aki-aki mempersiapkan dirinya sebelum azan atau sesudah azan. Kalau ada pemuda yang mempersiapkan dirinya sebelum azan untuk ke masjid, maka tetap dia yang lebih utama. Walaupun dalam keadaan yang masyagoh nih orang tua. Tapi kalau sama-sama ba'dal azan, sama-sama berjalan ke masjid dengan keadaan yang satu payah, dengan keadaan yang satu masih kuat, maka lebih mana yang utama? Lebih utama orang yang dalam keadaan payah. Kenapa? Namanya al-ajr, namanya pahala ala qadri nasib, sesuai dengan keadaan orang tersebut dalam mengamalkannya. Waqila fardu ainin. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya jamaah itu hukumnya adalah fardu ain inda ijtima'i hadhihi syurut, apabila terkumpul daripada syarat-syarat tersebut, ya. Lirijali, kemudian ahrar, kemudian muqim. Bagi laki-laki yang merdeka, muqim yang dapat menemui apa yang dia pakai digunakan selayaknya dalam pelaksanaan sholat wajib. Hanya pada sholat wajib. Kalau pada sholat sunnah seperti sholat tarawih, bagi laki-laki pun tidak dikatakan, hanya kembali kepada afdaliyah sunnahnya. Kemarin dalam bab sholatul sunnah itu kan ada keutamaan sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti masalah kayak sholat tarawih, buat laki-laki dan perempuan disunahkan untuk berjamaah. Walaysa bisyartin fi sihhatis shalah kama fil majmu' wallahu a'lam, dan bukan merupakan syarat dalam sahnya salat sebagaimana disebutkan di dalam kitabul majmu' wallahu a'lam. Li haditsin inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la tawhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'hum juzmun min hatabin ila qamin la yashhaduna shalah fa ahraqa 'alaihim buyutahum bin nar. Nah, ini termasuk salah satu hadis yang amat sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal pelaksanaan salat jamaah. Intinya kalau ada laki-laki kagak salat jamaah, yang di masjid udah biar ana yang nyamperin, mau ana bakar tuh rumahnya. Bahasanya begitu. Kalau ketahuan sama Nabi, ada sahabat di antara sahabat ini, walaupun diucapkan oleh Rasulullah SAW di zamannya itu para sahabat, tapi ini berlaku ancamannya kepada kita setelah para sahabat. Bahwasanya apa? Ada ketegasan dari Rasulullah SAW, betul-betul tegas, mau dibakar sama Rasulullah SAW. Maka di riwayat yang lain dikatakan apa? Orangnya jangan suruh pergi dulu, biar dibakar sekalian sama orangnya. Rumah sama orangnya biar dibakar sekalian. Diancam betul-betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mengatakan bahwasanya daripada fardu kifayah, fardu ain buat laki-laki ahrar yang merdeka, muqim, yang dia bertempat tinggal, kemudian la'urah, dia menemukan pakaian yang layak untuk masjid, pada sholat maktubah, di sholat lima waktu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ala minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.